Quran Surat Al-Baqarah ayat 232 bagian kedua, keterangan. Baik hadis Bukhari di atas maupun hadis yang sama isinya dalam riwayat lain menceritakan bahwa Jabir bin Abdullah mempunyai seorang anak perempuan dan telah dikawinkannya, lalu bercerai dengan suaminya sampai lepas idahnya. Maka jandanya itu meminangnya kembali. Tetapi Jabir bin Abdullah tidak mau melepaskan anaknya kembali kepada laki-laki itu. Padahal mereka telah suka sama suka kembali. Lalu dicelalah perbuatan Jabir itu oleh ayat ini. Kedua hadis ini ditambah dengan tafsiran Ibnu Abbas tadi, memperkuat pendirian sebagian besar ulama jumhur bahwa nikah hendaklah memakai wali. Sekiranya boleh nikah dengan tidak memakai wali, padahal syarat suka sama suka telah terdapat, mahar telah tersedia, dan perempuan itu janda sayyib pula, tentu tidak ada larangan bagi perempuan itu pergi sendiri menikahkan dirinya dengan suami yang disukainya itu, apalagi hanya suami lamanya atau jandanya yang akan kembali serumah tangga dengannya. Ayat ini pun membuka pintu ijtihad yang lebih luas bagi kita tentang bagaimana hendaknya hubungan baik dan saling mengerti di antara wali dan perempuan yang diwilayahinya. Arti wali ialah pelindung. Memang wali tidak boleh memaksa nikah atau memaksa menghalangi nikah. Rasulullah pernah membatalkan nikah perempuan yang mengadukan halnya kepada beliau karena dia dipaksa nikah oleh walinya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Meskipun wali tidak boleh memaksa, satu-satu waktu dia berhak memaksa juga. Mujbir, misalnya di zaman modern kita ini ada perempuan yang menentukan sendiri orang yang akan jodohnya. Dia hendak melangsungkan juga wali walaupun wali tidak suka. Kerap kali pertimbangan wali itulah yang lebih benar, sebab si perempuan jatuh cinta kepada orang laki-laki yang berlainan agama atau laki-laki nakal dan penipu. Sedangkan si perempuan karena sudah jatuh cinta tidak lagi memakai pertimbangan akal sehat, tetapi memperturutkan perasaan. Akhirnya perkawinan berlangsung juga di luar izin wali, sebab dia mencari wali hakim. Tidak lama sudah nikah, arti kasarnya nafsu cinta setubuh sudah lepas, maka timbullah perceraian dan perempuan itu menjadi janda muda setelah ditipu oleh bujuk rayu dan hawa nafsu. Itulah suatu keganjilan berumah tangga. Rumah tangga yang dicita-cita ialah pergaulan suami istri berpuluh tahun, memperingati kawin perak 25 tahun, kawin emas 40 tahun, dan kawin berlian 50 tahun. Tetapi permulaan mendirikan rumah tangga itu kerap kali diperdayakan oleh nafsu persetubuhan seks belaka. Disinilah perlunya pertimbangan matang dan pengertian yang baik di antara wali dan perempuan bersangkutan. Perempuan, baik janda, apatah lagi gadis perawan, tidak lagi dapat dihalangi mencari jodohnya sendiri di zaman modern ini. Akan tetapi untuk muslihatnya di zaman depan, dia tidak boleh mengabaikan pertimbangan manfaat dan mudorot dengan walinya. Demikianlah yang diberi nasihat dengan dia, barang siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Nasihat ini disampaikan kepada orang-orang yang bersangkutan, baik kepada laki-laki yang menghalangi jandanya akan kawin lagi dengan laki-laki lain, padahal idahnya sudah sampai dan syarat-syarat kesukaan kedua belah pihak sudah cukup menurut patutnya, maupun terhadap wali-wali yang menghalang-halangi perempuan yang di bawah wilayahnya buat surut kepada jandanya, ataupun umum kepada segenap wali di dalam memimpin perempuan yang diwilayahinya
atau perempuan modern di dalam memilih jodoh. Hendaklah mereka perhatikan nasihat ini kalau mereka mengakui beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah orang yang beriman tunduk kepada peraturan Allah. Hidup kita bukanlah hidup di dunia saja. Perkawinan di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hendaklah jangan hingga dunia ini saja. Di dalam Al-Quran, surah At-Tur ayat 21, ada tersebut bahwa seorang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga dan akan diikutkan pula dengan anak keturunan serta istri mereka. Di dalam surah Ar-Rod surat 13 juga disebutkan bahwa seorang suami yang soleh akan disertai oleh istri-istri yang soleh dan malaikat akan masuk dari tiap-tiap pintu menemui mereka dan mengucapkan selamat atas kebahagiaan yang telah mereka capai. Maka tidaklah layak bagi setiap orang beriman kepada Allah dan hari akhirat menghalang-halangi berdirinya rumah tangga orang lain. Entah mereka akan berbahagia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, datanglah lanjutan ayat. Itulah yang sebersih-bersihnya bagi kamu dan sesuci-sucinya, yaitu mempermudah perjodohan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, walaupun perempuan itu sudah cukup. Itulah tanda hati yang bersih dan jiwa yang tidak kotor, yaitu jiwa yang besar, bukan perangai hina. Akhirnya ayat berkata pula, dan Allah lah yang mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ujung ayat ini sebagai peringatan baik kepada janda si perempuan atau mantan suami yang menghalang-halangi atau wali si perempuan yang menghambat-hambat. Karena kadang-kadang ada juga mereka yang menghalang-halangi karena merasa was-was kalau berlangsung perkawinan ini, kehidupan perempuan itu akan telantar atau rumah tangga itu tidak akan berdiri lanjut. Misalnya si wali yang menghalangi bekas suami perempuan tadi akan nikah kembali dengan perempuan itu. Takut mereka akan bercerai lagi. Apa guna diperturutkan was-was hati kalau syarat kesukaan kedua belah pihak telah cukup? Kalau dia telah melakukan pinangan terlebih dahulu dari pinangan-pinangan lain dan perempuan itu suka pula dan telah bersedia membayar mahar yang layak, langsungkanlah perkawinan dan bertakwalah kepada Allah. Allah lebih tahu nasib mereka di belakang hari. Kadang-kadang lebih banyak kejadian rumah tangga yang didirikan atas kepentingan benda, kekayaan, dan kemewahan itulah yang lekas hancur. Pendeknya, ayat ini mengandung beberapa hikmah kehidupan dalam menghadapi perkawinan yang hendaknya direnungkan lebih dalam. Tentang berkesukaan di antara mereka dengan secara yang patut tadi, bil ma'ruf, harus menjadi perhatian kita pula. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan janda atau gadis boleh bersukaan. Bagaimana akan dapat mendinding mata? Akan tetapi kalau tertempuh jalan yang tidak patut, niscaya wali berhak campur tangan supaya jangan terjadi yang tidak diingini. Misalnya, seorang gadis telah berkesukaan dengan seorang pemuda lain agama. Katanya cinta sama cinta. Bagaimanapun wali yang beriman tidak akan membiarkan kejadian itu. Atau seorang janda atau gadis jatuh cinta kepada seorang pemuda yang tidak kupu, yang hanya karena dorongan nafsu belaka, sehingga kalau mereka kawin kelak tidaklah akan dapat dipertanggungjawabkan berdirinya rumah tangga yang kukuh. Atau ternyata si laki-laki itu seorang penipu yang pandai benar merayu gadis-gadis. Si perempuan tidak mengakui,
Sedangkan si wali tahu bagaimana wali dapat membiarkan dari kecil perempuan itu dibesarkan dengan diasuh, dibelai sebagai menanai minyak penuh oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba dia telah bersukaan saja dengan laki-laki yang tidak akan dapat bertanggung jawab. Tentu yang tidak patut itu tidak dapat dibiarkan oleh wali. Ini penting diperhatikan di zaman pergaulan modern ini. Anjuran cinta sama cinta di dalam buku-buku roman itu lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar. Perempuan Islam masih belum lepas dan selamanya tidak boleh lepas dari ikatan kekeluargaan. Islam tidak menghalangi berkesukaan, tapi di samping menurutkan perasaan sendiri, si perempuan wajib meminta pertimbangan orang tua. Dalam Islam, orang tua tidak boleh memaksa anaknya kawin. Bahkan satu perkawinan di antara anak perempuan yang dipaksa ayahnya dan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh perempuan itu pernah dipisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tersebut dalam sebuah hadis. Meski demikian, si anak pun tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada tegaknya pendidikan agama yang murni dalam rumah tangga Islam. Kembali pula kepada laki-laki yang hendak berjiwa besar melepaskan bekas istrinya yang kawin dengan laki-laki lain. Teringatlah kita akan cerita di zaman masyarakat Islam yang murni dahulu itu. Seorang pria bercerai dengan istrinya, padahal selama ini mereka hidup rukun. Maka seorang temannya bertanya, padahal perempuan itu masih dalam iddah, mengapa engkau ceraikan perempuan secantik dan sebaik itu? Dia jawab, janganlah saudaraku hendak mengetahui urusan rumah tanggaku. Kawannya itu berdiam. Beberapa bulan kemudian, perempuan itu telah kawin dengan laki-laki lain. Maka temannya tadi mengusiknya lagi, wahai saudaraku, kita boleh membicarakan istri orang lain.